apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Ini adalah Xiaomi Mi 10. HP flagship benerannya Xiaomi yang sebenarnya udah lama banget dinantikan oleh Mi fans di Indonesia. Namun meskipun sekarang udah ada lebih dari sebulan bahkan, tetap banyak banget yang bilang kalau HP ini kemahalan. Sebenarnya dianggap kemahalan sih, karena menurut saya kalau udah pakai, udah ngerasain sendiri, HP ini kemurahan. Satu aspek yang selalu jadi jualannya Xiaomi dari dulu adalah specs, dan Mi 10 sama sekali nggak mengecewakan. Sampai sekarang, ini adalah HP dengan chipset Snapdragon 865 termurah yang bisa didapatkan secara resmi di Indonesia. Poin yang sangat penting buat banyak orang karena chipset kenceng akan sangat mendukung untuk aktivitas sehari-hari, entah dipakai main game atau enggak. Pokoknya banyak lah gunanya. Soal performa nggak perlu lah saya jelasin lagi karena memang ya nggak perlu panjang lebar. Aktivitas standar pastinya mulus, main game juga tentunya nggak ada kendala. Sesuai sama standar HP kelas premium, jadi kalau prioritasnya adalah performa bagus yang serba ngebut, itu udah bisa kamu dapetin lewat Mi 10. Habis itu, buat layarnya, ini juga menarik dan memuaskan menurut saya. Terlepas dari refresh rate-nya yang masih 90 Hz, cukup nanggung sebenarnya untuk ukuran handphone flagship masa kini, hal tersebut nyatanya nggak mengurangi kenyamanan selama pakai. Panel OLED-nya punya kualitas visual yang baik dengan ketajaman serta warna yang enak dilihat. Ideal sekali untuk dipakai nonton atau tentunya main game. Selain cepat dan punya kualitas bagus di layar, yang saya suka juga dari setiap HP dengan chipset Snapdragon adalah efisiensi, dan Mi 10 bukan pengecualian. Dengan berbekal kapasitas yang sebenarnya tidak terlalu besar, nggak sampai 5000 mAh, HP ini bisa dipakai sampai 2 hari. Screen on time rata-rata bisa dapat sekitar 8 jam dalam pemakaian yang cukup intensif untuk multimedia. Jadi kalau buat user yang pemakaiannya tidak terlalu berat, nggak macem-macem, atau apalagi bahkan ya nggak main game, 2 hari itu gampang banget dilewatin oleh handphone ini. Kemudian untuk charger ini juga penting karena Mi 10 mendukung fast charging 30 watt lewat charger bawaan yang sudah ada di kotaknya. Tapi yang masih bikin saya penasaran sampai sekarang, saya masih mencari charger third party alias non Xiaomi yang bisa dicolokin ke Mi 10 dan munculin tulisan turbo charge kayak pakai charger bawaan. Saya udah coba beberapa charger third party dengan watt yang besar dan semuanya kalau saya colokin ke Mi 10 itu tulisannya cuman quick charge aja. Memang kalau ngelihat logo petir yang ada di pojok itu petirnya sama-sama 2, tapi begitu saya coba untuk menghitung durasi pengisiannya, ternyata emang beda. Jadi kalau misalnya kamu sekarang pakai Mi 10 dan sudah menemukan charger third party non Xiaomi yang bisa mendukung turbo charge seperti charger bawaannya, tolong tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Oh ya, satu lagi, Mi 10 punya yang namanya reverse wireless charging. Jadi ini adalah fitur yang sebelumnya sudah sempat ada di kompetitor Android lainnya. Dan kalau kamu mungkin punya perangkat lain dengan dukungan Qi wireless charging, kamu tinggal nyalain aja reverse wireless chargingnya di Mi 10. Habis itu dibalik HP-nya dan tempelin perangkatnya kayak gini. Habis itu, berikutnya adalah sedikit tentang software. HP ini berjalan pada Android 10 dengan kustomisasi MIUI 11. Secara tampilan sih ya sama aja sebenarnya dengan perangkat Xiaomi lain dengan software yang sama, tapi yang bikin beda, Mi 10 ini adalah sedikit perangkat yang sudah punya akses ke Android 11 versi beta. Jadi buat para developer atau entusias yang mau coba Android 11 di Mi 10, itu udah bisa. Dan sebagai bahasan terakhir, sekaligus yang kayaknya bakal sedikit lebih panjang dari yang lain, seperti biasa adalah kamera. Di bagian belakang ada 4 kamera dengan 108 megapiksel sebagai yang paling besar, sedangkan untuk kamera depan cukup 1 dengan 20 megapiksel. Tampilan UI-nya khas MIUI, simple, mudah dinavigasikan, serta tidak kelewatan punya banyak sekali variasi mode yang bisa dipakai. Highlight tersendiri kalau menurut saya ada di opsi Pro atau manual karena banyak sekali ruang eksplorasi yang disediakan, seperti bisa pakai resolusi 108 megapiksel, bisa ganti lensa, ada opsi metering, focus picking, dan juga tidak ketinggalan ngambil foto dengan format RAW.
Masih di mode Pro ini juga, kalau ganti ke video, tersedia opsi lock yang cukup menarik juga karena harusnya bisa lebih leluasa saat editing. Tapi bagus atau enggak ya, ntar bakal saya bahas belakangan. Sekarang mulai dulu dari mode auto. Kalau menurut selera saya, hasil fotonya Mi 10 pada kondisi cahaya yang cukup seperti outdoor siang hari, itu bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum ngambil foto. Pertama, soal dynamic range. Dengan setelan HDR off atau auto yang sebenarnya lebih sering jadi yang nggak aktif dibanding aktifin, bagian shadow seringan nggak keangkat sehingga jadinya gelap. Baru setelah mode HDR-nya diaktifin, jadilah hasil yang menurut saya lebih baik. Habis itu soal warna. Ketika opsi AI tidak aktif, warna yang didapatkan akan cenderung mute atau ya orang-orang bilangnya lebih natural. Nggak terlalu gonjreng, sedangkan kalau AI diaktifin, maka warnanya bakal diangkat banget. Contoh, birunya jadi biru banget, hijaunya juga hijau banget. Balik ke preferensi masing-masing, suka seperti apa dan mau diapain fotonya setelah diambil. Terus untuk mode 108 megapiksel, saya nggak panjang lebar karena hasilnya juga oke, detailnya dapet, cuma saya masih tetap senang pakai mode auto dalam banyak kesempatan karena bisa aktifin setting HDR. Beranjak ke hasil foto malam atau low light, hasil yang didapatkan lewat Mi 10 sebenarnya bagus, tapi ada caranya. Jadi gini, saat kondisi malam ketika kamera diaktifin, preview yang tampil di layar kayak terlalu dipaksakan terang. Jadi kalau misalnya kamera langsung dibuka, terus langsung jepret ngambil foto, hasilnya kalau menurut saya kurang optimal. Triknya, ketika foto malam, coba tap fokusnya di bagian yang paling terang, atau kalau ada bagian tertentu yang ingin difokusin, setelah tap bisa digeser slidernya buat atur exposure. Hasilnya bisa dilihat seperti berikut dan ini berlaku juga untuk kamera depan. Sekarang sedikit ke pembahasan mode Pro. Seperti yang tadi udah sempat saya sebutin, banyak sekali pengaturan yang bisa dipakai, termasuk ngambil foto dalam mode RAW. Langsung skip ke hasilnya aja ya. RAW di Mi 10 hasilnya tuh bagus karena leluasa sekali untuk diutak-atik pada post-proses. Jadi saya udah coba naik turunin highlight, shadow, naikin saturation, vibrance, dan segala macam. Itu oke, nggak masalah. Jadi ini adalah mode yang cocok sekali bagi mereka yang ingin lebih dari sekedar mode auto. Sedangkan kalau lock di video, impresi awal waktu saya ngeliat, warnanya ini kurang flat sebenarnya untuk ukuran video yang diambil dengan profile lock. Bisa dipakai, bisa banget, tapi belum sebanding jelas kalau dibandingin sama lock beneran yang ada di kamera. Oke, jadi sekarang ini ngetes kamera belakangnya Mi 10, ngerekam video. Resolusi maksimal itu 4K sampai 60 fps, tapi di sini saya yang 30 fps aja, dan bisa langsung lihat gimana kualitas gambarnya, warnanya seperti apa, tajamnya seperti apa, bisa langsung kelihatan ya. Dan kalau dipakai jalan tanpa mengaktifkan fitur stabilizer itu kayak begini. Ini saya masih jalan, dipegang satu tangan aja. Sekarang saya coba pakai lari sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu hasilnya kalau dibawa lari sedikit, tapi belum pakai stabilizer. Dan habis ini saya coba bakal pindah ke resolusi 1080p, tapi bisa pakai stabilizer. Kita lihat bedanya kayak apa.
Lalu kalau untuk kamera depan, beginilah hasilnya dari Mi 10. Resolusi maksimalnya hanya sampai Full HD aja dan tidak ada fitur stabilizer seperti di kamera belakang. Jadi kalau misalnya kamu jalannya cepet dan tangannya nggak stabil sambil nge-vlog, mungkin hasilnya tidak terlalu optimal, tapi mungkin kalau misalnya kamu dibantu dengan gimbal dan segala macam bisa dapat hasil yang lebih baik. Karena secara visual ini sih kelihatannya hasilnya udah oke kalau dari layar handphone, tapi nggak tahu sekarang kamu lagi lihat di layar yang lain, layar handphone, jadi mungkin hasilnya bakal beda sama yang saya lihat sekarang. Dan habis ini saya juga bakal pindah ke kamera, ke situasi low light untuk lihat bagaimana kemampuan dari Mi 10 merekam video. Oke, ini sekarang hasil videonya dari Mi 10 dalam kondisi malam hari. Sebenarnya karakteristiknya tuh mirip sama foto. Jadi kalau dia dalam kondisi malam gini kita ambil video atau foto, software itu otomatis kalau ada cahaya dia blown out gini. Kayak bisa dilihat ya di tengah ini blown out banget. Jadi untuk dapat hasil yang lebih baik, kamu harus tap daerah yang terang tersebut. Habis itu kamu atur deh exposure turuninnya dikit. Nah, kayak gini lebih cakep jadinya. Dan sekarang kita coba putar. Masih terang banget, tapi lebih baik dari yang tadi. Warnanya seperti ini, dan di sini sebenarnya dia nggak menyediakan tombol sendiri ya, tapi untuk ngatur-ngatur ganti lensa segala macam itu dia ada slider, jadi bisa digeser. Tapi dia nggak bisa pakai lensa ultra wide, mentoknya di lensa wide. Tapi sebagai gantinya itu bisa di zoom sampai 6 kali. Jadi bisa kita balikin lagi itu ke 1 kali kayak gini. Ini saya belum nyalain ini ya, belum nyalain stabilizernya. Jadi masih yang default. Kalau dibawa jalan malam hari seperti ini, dibawa lari sedikit, ya kurang lebih begitu. Sekarang coba saya nyalain stabilizernya. Oke, sekarang stabilizer udah jalan. Dengan mode kayak gini bisa dilihat hasilnya lebih oke, sebenarnya lebih stabil. Cuma resolusi itu dikunci di 1080 30 fps, jadi nggak bisa sampai 4K kalau pakai stabilizer. Hasil seperti ini kalau dipakai jalan. Untuk toleransi terhadap highlight dan shadownya bisa dilihat ke sana. Dan coba saya bawa lari sedikit untuk lihat hasil nih. Ya, seperti itulah. Dan sekarang coba pindah ke kamera depannya. Iya, sekarang ini dia kamera depannya Mi 10 dalam kondisi yang mirip seperti tadi. Di pinggir jalan malam hari, bisa langsung lihat gimana kualitasnya, bagaimana audio saya, kedengaran atau enggak di antara suara mobil dan udah pakai masker ini. Jadi gimana menurut penilaian kamu, oke atau enggak kameranya Mi 10? Tulisan aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya Mi 10 ini adalah handphone yang oke sekali, menawarkan banyak fitur keren dengan harga yang terjangkau.
Di luar opini orang yang bilang ini tuh kemahalan buat handphone Xiaomi, sebenarnya ya relatif ya, dengan uang 10 juta memang itu bukan angka yang sedikit ya. Tapi ya sekali lagi ini adalah opsi yang sangat menarik bagi mereka yang ingin mencoba naik kelas dari handphone kelas menengah dan nyobain handphone flagship kelas premium dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kalau dibilang ini sempurna nggak ada kurangnya ya nggak juga sih, karena secara desain ya walaupun ini emang keren, ada curved glass segala macem, ada satu yang masih tidak ada, dan ini standar handphone flagship sekarang adalah IP rating, sertifikasi tahan air dan debu. Penting atau enggak sebenarnya relatif, tapi itu adalah standar saat ini, flagship-flagship umumnya pada punya. Dan untuk pasar Indonesia, cukup disayangkan SIM cardnya hanya mendukung satu slot aja. Memang udah banyak yang nunjukin caranya bisa diakalin jadi dual SIM card, tapi sekali lagi itu bukan cara yang bisa dilakukan oleh semua orang. Oke, jadi kayaknya segitu aja sih yang bisa saya share tentang bagaimana rasanya make Mi 10 setelah 1 bulan rilis atau 1 bulan setelah unboxing lah ya sampai sekarang. Saya seneng banget pakai HP ini, happy banget, dan emang ini adalah handphone yang menarik sekali untuk dipertimbangkan. Jadi kalau kamu memang tertarik sama handphone ini, bisa cek lebih detailnya, mungkin link pembelian segala macamnya udah lengkap pada kolom deskripsi di bawah. Kayaknya sekian aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nontonin saya ngoceh sampai habis, dan ya sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putra Reza pamit, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.